Hasil Timnas Indonesia U22 vs Timor Leste U22 di SEA Games 2023, menang 3-0, Garuda Muda lolos ke semifinal. Tim nasional, Timnas Indonesia U22 menang telak 3-0 atas Timor Leste U22 di laga lanjutan Grup A SEA Games 2023. Pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, sore WIB, bermain di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Pasukan Indra Syafri yang sempat melempem di babak pertama nyatanya berhasil mengamuk di babak kedua. Ya, awalnya Timnas Indonesia U22 kesulitan melawan Timor Leste meski unggul 1-0 di babak pertama berkat gol Ramadan Sananta, baru di babak kedua Garuda Muda mampu bangkit dan mencetak 2 gol tambahan lewat brace Fajar Fatur. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 masih memainkan sejumlah pemain andalan untuk melawan Timor Leste, namun, beberapa posisi terlihat ada pergantian pemain. Dengan skema tersebut, Garuda Muda justru kesulitan melawan Timor Leste. Pada awal laga, pasukan Indra Syafri sempat beberapa kali mengancam gawang Timor Leste. Namun, setelahnya Timor Leste benar-benar mengurung pertahanan Timnas Indonesia, beberapa kali gawang Muhammad Adi Satrio terancam. Beruntung lini pertahanan Timnas Indonesia U22 masih solid hingga sulit diruntuhkan. Beberapa peluang Timor Leste U22 pun memang berbahaya, namun mereka gagal mengeksekusi kesempatan itu dengan baik. Pada saat laga ingin berakhir, Timnas Indonesia U22 berhasil mencetak gol berkat aksi Ramadan Sananta, meneruskan umpan Fajar Fatur. Sananta melakukan sundulan yang masuk ke gawang Timor Leste. Alhasil, skor 1-0 pun menutup babak pertama. Indra Syafri tentunya tetap harus perlu melakukan sesuatu untuk membuat Timnas Indonesia U22 bermain lebih baik di babak kedua, sebab mereka kesulitan melawan Timor Leste. Perlu diingat, kemenangan atas Timor Leste U22 akan memastikan skuad Garuda Muda lolos ke babak semifinal SEA Games 2023. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U22 mulai menemukan ritme permainan. Beberapa pemain baru dimasukkan oleh Indra Syafri, seperti halnya Bagas Kava dan Irfan Jauhari yang masuk menggantikan Rio Fahmi dan Witan Sulaiman. Hasilnya, pada menit 62 Timnas Indonesia U22 berhasil mencetak gol lewat Fajar Fatur. Fajar berhasil meneruskan umpan dari Ananda Raehan. Tak lama dari gol tersebut, Fajar Fatur kembali mencatatkan namanya di papan skor, melalui kemelut di mulut gawang Timor Leste. Fajar mencetak gol akrobatik pada menit 75 dan menutup laga dengan skor 3-0. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia U22 berhasil mengoleksi 9 poin. Hal itu sudah cukup memastikan skuad Garuda Muda lolos ke semifinal. Tiga pemain Timnas Indonesia U22 yang wajib diistirahatkan lawan Timor Leste. Hasil manis Timnas Indonesia U22 di fase grup SEA Games 2023 menjadi momen rotasi pemain yang harus dilakukan Indra Syafri jelang lawan Timor Leste. Dua kemenangan beruntun dicatatkan skuad asuhan Indra Syafri atas Filipina, 3-0, dan Myanmar, 5-0, di babak penyisihan grup A SEA Games 2023. Hasil dari kemenangan itu membawa pasukan Garuda Muda bertengger di puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia U22 masih menyisakan 2 laga di fase grup, melawan Timor Leste pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, dan Kamboja, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Kesuksesan Timnas Indonesia U22 meraih kemenangan dalam 2 laga pertama fase grup SEA Games 2023 ini tak lepas dari aksi para pemain kunci. Di mana dalam laga melawan Timor Leste nanti, beberapa pemain andalan layak mendapatkan jam istirahat lebih dengan menerapkan rotasi. Setidaknya terdapat 3 pemain kunci skuad Garuda Muda yang layak diistirahatkan saat konfrontasi melawan Timor Leste nanti. Lantas siapa saja para pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U22 yang layak diistirahatkan sejenak. 1. Marcelino Ferdinand. Nyawa Timnas Indonesia U22 ada dalam sosok Marcelino Ferdinand. Hal itu terbukti dalam 2 pertandingan awal fase grup. Indonesia dipaksa bersabar saat menghadapi Filipina, butuh nyaris 1 babak untuk bisa mencetak sebiji gol dan itu terjadi berkat aksi Marcelino.
Sama halnya di laga melawan Myanmar, aksi teatrikal Marcelino memainkan bola bak bagian penting dalam tubuhnya itu membuat ASEAN tercengang. Sepakan roket Marcelino menyudahi solidnya pertahanan Myanmar yang terjaga selama nyaris 20 menit laga berlangsung. Menarik diketahui bagaimana pemainan timnas Indonesia U22 jika Marcelino diistirahatkan, apakah tetap solid atau berantakan? 2. Witan Sulaiman, meski belum mencetak gol, peran Witan Sulaiman untuk timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 tetap vital. Witan adalah motor serangan skuad Garuda Muda dari segala sisi penyerangan, bisa lewat posisi sayap dan sebagai gelandang serang. Tak jarang peluang emas diciptakan Witan untuk rekan setimnya, kedewasaan dalam bermain yang sangat dibutuhkan untuk kelas timnas. Sosoknya perlu istirahat karena perannya masih sangat dibutuhkan saat timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal SEA Games 2023. 3. Fajar Fatur Rahman, torehan 2 gol dalam 2 pertandingan menjadi bukti kualitas Wahid Fajar dengan posisi barunya sebagai winger. Sepakan dari luar kotak penalti menjadi spesialisasi Fajar, kondisinya perlu diperhatikan untuk bisa mengeluarkan kemampuannya itu. Fajar perlu diistirahatkan agar tampil dalam kondisi prima saat timnas Indonesia U22 melakoni laga melawan tim kuat seperti Vietnam dan Thailand. Media Vietnam, performa Marcelino Ferdinand DKK jadi peringatan untuk Vietnam dan Thailand, hindari bersua timnas U22 Indonesia di semifinal. Media Vietnam, Soha.vn menilai performa Marcelino Ferdinand DKK menjadi peringatan bagi timnas U22 Vietnam dan Thailand. Timnas U22 Indonesia baru saja menunjukkan performa yang apik pada matchday kedua SEA Games 2023. Tim besutan Indra Syafri itu mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Gol pembuka timnas U22 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-19. Pada menit ke-31, Ramadan Sananta mencetak gol melalui sepakan penalti. Babak kedua pada menit ke-59, Sananta kembali mencetak gol. Gol keempat timnas U22 Indonesia dicetak oleh Fajar Fatur Rahman pada menit ke-73. Menjelang pertandingan berakhir, Titan Agung menutup gol timnas U22 Indonesia. Media Vietnam Soha menilai bahwa penampilan timnas U22 Indonesia bisa menjadi ancaman untuk Vietnam dan Thailand. Bahkan mereka menilai tim dari grup B harus berhitung untuk menghindari timnas U22 Indonesia di semifinal. Dengan 3 poin, tim Indonesia naik ke puncak klasemen dan sangat dekat dengan tiket ke semifinal, tulis Soha. Performa luar biasa dari Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan setimnya benar-benar menjadi peringatan yang kuat bagi calon lawan seperti U22 Vietnam atau U22 Thailand. Tak terkecuali tim-tim di grup B yang harus berkalkulasi untuk menghindari pertemuan dengan Indonesia U22 dalam waktu dekat di babak semifinal. Saat ini klasemen grup A dipimpin timnas U22 Indonesia dengan 6 poin. Posisi kedua ditempati tuan rumah Kamboja dengan 4 poin. Timor Leste di posisi ketiga dengan 3 poin. Myanmar di peringkat keempat dengan 3 poin. Filipina menjadi juru kunci klasemen sementara dengan 1 poin. Sementara grup B dipimpin oleh Vietnam dengan 6 poin. Posisi kedua dihuni Malaysia dengan 3 poin. Thailand di peringkat ketiga memiliki poin yang sama dengan Malaysia. Singapura di posisi keempat tanpa poin dan Laos di dasar klasemen juga tanpa poin.